Drama Korea The Law Cafe akhirnya sampai pada episode terakhir, episode 16. Setelah apa yang terjadi pada Jungho dan Yuri, pada akhirnya Lee Pyunong berhasil ditangkap dan diamankan. Sementara itu, Jungho yang terluka segera dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Untungnya, Jungho tidak terlalu mendapatkan luka yang parah. Yuri tertidur di samping tempat tidur Jungho ketika pria itu akhirnya terbangun. Jun pun kemudian datang dan membantu pria itu. Ketika sedang mengobrol, Woo-jin datang bersama Dan Kwang dan mereka semua mengkhawatirkan Jungho. Yuri akhirnya terbangun, namun ia tidak melihat Jungho berada di kasurnya. Ia pun segera keluar dan berusaha untuk mencari Jungho di sekitar rumah sakit. Jungho ternyata berada di luar. Yuri segera berlari ke arah pria itu untuk memeluknya. Jungho kemudian meminta maaf atas apa yang terjadi kepadanya. Yuri pun mengungkapkan rasa khawatirnya kepada kekasihnya itu. Dan keduanya pada akhirnya saling berjanji untuk menjaga diri. Di rumah sakit, berita tentang Lee Pyunong mulai tersebar di televisi. Jungho dan Yuri pun kembali ke ruangannya. Dan di sana, orang tua Jungho menunggu bersama Dan Woo-jin. Ibunya pun mulai marah karena apa yang dilakukan oleh Lee Pyunong. Ayah Jungho yang sudah melihat anaknya pun berniat untuk pergi. Namun ibu Jungho kembali marah karenanya. Di sisi lain, Jinki dan Seon juga bertengkar. Jinki mencoba untuk bertanya kepada Seon tentang anak mereka, namun keduanya terus berkelahi. Pada akhirnya, Yuri bersama dengan ibu Jungho dan Seon kembali ke The Law Cafe untuk membicarakan tentang permasalahan yang mereka hadapi, tentang perceraian. Yuri kemudian mulai membacakan hukum tentang perceraian, dan ia mengajak keduanya untuk menikmati waktu bersama. Akan tetapi, Seon tetap tidak paham bagaimana menghabiskan uang bisa membuat pikirannya berubah. Mereka pun membicarakan tentang tanggung jawab pengasuh anak, dan ternyata Seon belum mengatakan tentang kata-kata ibu Jinki kepadanya. Hal tersebut karena ia merasa takut dengan respon Jinki. Yuri pun mendorong Seon untuk berkata jujur. Malam harinya, Seon dan Jinki bertemu. Sebelumnya ternyata Jinki sudah mengobrol dengan Jungho, dan ia mengetahui kata-kata ibunya kepada Seon. Pada akhirnya, Jinki memohon maaf atas kata-kata ibunya yang membuat Seon terluka. Namun kemudian Seon berkata bahwa dirinya paham dengan maksud sang ibu mertua. Jinki berusaha untuk menjelaskan pandangannya kepada Seon. Dan pada akhirnya, keduanya pun saling memaafkan. Sementara itu, Yuri memberikan saran kepada ibu Jungho untuk lebih banyak berbicara dengan ayah Jungho. Salah satu caranya adalah dengan menghabiskan waktu bersama. Keesokan harinya, Seon pun kemudian memborgol keduanya agar mereka bisa menghabiskan waktu bersama. Ayah Jungho merasa keheranan dengan apa yang dilakukan dan menganggap bahwa ide tersebut adalah ide yang kekanak-kanakan. Keduanya kemudian berdebat sambil membicarakan tentang keluarga mereka dan juga Jungho. Jungho dan Woo-jin tidak sengaja lewat dan melihat kedua orang tua Jungho sedang berpelukan. Mereka pun memutuskan untuk pergi dan membiarkan keduanya. Hari berikutnya, ibu Jungho pun kembali datang untuk bertemu dengan Yuri dan mengungkapkan alasan mengapa keluarga mereka sulit untuk bersatu adalah karena rasa bersalah. Adegan berpindah. Yuri pergi ke sebuah restoran dan Jungho datang membawa bunga untuknya. Jungho akhirnya keluar dari rumah sakit. Saat keduanya mengobrol, Jungho bertanya mengapa ibu Jungho dan Yuri menjadi lebih dekat. Keduanya pun membicarakan tentang keluarga Jungho. Yuri merasa tidak enak dengan apa yang terjadi pada keluarga Jungho dan Jungho berterima kasih atas kepedulian Yuri. Di sana, Yuri mengingat kata-kata Jungho sebelumnya yang membuat dirinya semakin berpikir. Pada malam hari, Yuri menghabiskan waktunya dengan ibunya. Yuri pun bertanya kepada sang ibu apakah ia ingin Yuri untuk menikah. Yuri kemudian mengungkapkan alasan mengapa dirinya menolak Jungho kepada ibunya. Ibunya pun kemudian memberinya saran tentang kehidupan pernikahan. Kata-kata ibunya pun langsung membuatnya bergerak dan membuat keputusan. Yuri segera pergi dan menghubungi Jungho. Saat sampai, ia menemui Jungho dan mengungkapkan perasaannya kepada Jungho. Pada akhirnya, Yuri melamar Jungho dan mengajak pria itu untuk menikahinya. Jungho yang kebingungan mencoba untuk memastikan keputusan Yuri tersebut. Keesokan harinya, Jungho terbangun dengan Yuri yang berada di sisinya. Keduanya menjalani pagi hari bersama-sama dan Jungho dibuat kaget dengan kebiasaan Yuri. Saat sarapan, pasangan tersebut pun mengobrol lebih dalam tentang pernikahan dan kehidupan ke depannya. Yuri mengajak Jungho untuk bersiap dengan semua hal yang akan terjadi kepada keduanya di masa depan. Hari itu, Jungho kemudian bertemu dengan teman-temannya dan membicarakan tentang kasus yang ada. Temannya kemudian menyarankan Jungho untuk kembali bekerja sebagai jaksa penuntut. Kata-katanya tersebut membuat Jungho mulai berpikir. Adegan berpindah. Kini Yuri dan Jungho pergi untuk menemui Lee Pyunong. Yuri kemudian menceritakan kisahnya kepada Lee Pyunong tentang pandangannya terhadap hukum.
Dan pada akhirnya ia menyarankan Lee Pyun-wong untuk mencari pengacara lain dan pergi. Ketika Jung-ho dan Lee Pyun-wong hanya berdua, Lee Pyun-wong mencoba untuk menakut-nakuti Jung-ho. Namun Jung-ho membalas kata-kata pria itu yang membuat pria itu langsung mengamuk. 넌 그냥 여기서 혼자 놀아라. Kini diperlihatkan Jun yang sedang berada di sebuah toko menemani Jung-ho. Jung-ho ternyata mencoba untuk mencari pakaian yang baru. Jung-ho berkata bahwa dirinya tidak akan kembali menjadi jaksa ketika Jun bertanya kepadanya. Ia berkata bahwa ia ingin memulai sesuatu yang baru. Di sana, Jung-ho memberikan saran kepada Jun tentang pilihan hidupnya. Jung-ho ternyata telah mengambil keputusannya. Ia memutuskan untuk menjadi penasihat hukum di The Law Cafe bersama Dan Yuri. Suatu hari, mereka semua pergi untuk berkemah dan menghabiskan waktu bersama. Saat berada di sana, mereka tetap saja bertengkar karena hal kecil. Namun semuanya berakhir dengan bahagia dan mereka menikmati waktu mereka bersama. Semua orang kembali menjalani hidup mereka. Engkwang pergi untuk menemui adiknya dan Jun berusaha untuk mencari pekerjaan dan melamar di tempat Cheo Hong. Saat interview, Jun mengingatkan Cheo Hong kepada Yuri. Sementara itu, Jung-ho mengunjungi ayahnya untuk menghabiskan waktu bersama. Ternyata, ayah Jung-ho telah menjalani kehidupannya sendiri. Jung-ho kemudian meminta ayahnya untuk datang ke acara pernikahannya dengan Yuri. Di hari pernikahan Jung-ho dan Yuri, Yuri mulai merasa grogi yang membuatnya ingin pergi ke kamar kecil setiap saat. Ibu Jung-ho kemudian datang untuk mencoba menenangkan Yuri. Hari pernikahan Yuri dan Jung-ho dihadiri oleh banyak pihak dan para klien Yuri di The Law Cafe. Semua orang terlihat bahagia dan tidak sabar dengan pernikahan pasangan tersebut. Pernikahan Jung-ho dan Yuri pun berlangsung. Jung-ho datang masuk ke area pernikahan dengan tepuk tangan dan sorak-sorai. Setelahnya, Yuri datang terlambat, namun kemudian semua orang dibuat pangling dan kehadiran Yuri yang mengenakan gaun. Ketika upacara pernikahan berlangsung, angin mulai bertiup dan kencang, membuat semua orang harus segera terburu-buru. Setelah Cheo Hong memberikan pidatonya, Jung-ho dan Yuri pun membacakan surat masing-masing kepada satu sama lainnya. 나에게 좋은 게 있다면 그건 다 너야. 사랑해 정우야. Angin makin bertiup sangat kencang, buat para hadirin dibuat panik. Di depan semuanya, Jung-ho dan Yuri terlihat tidak terganggu dengan hujan yang langsung turun dengan deras. Foto pernikahan keduanya pun dilaksanakan dalam keadaan hujan angin. Serial drama ini diakhiri dengan kehidupan yang terus berlangsung di The Law Cafe. The Law Cafe makin saja terkenal di kalangan masyarakat, membuat semua orang dibuat sibuk. Jung-ho dan Yuri juga terus mempromosikan kafe keduanya tersebut. Sekian rangkuman drama Korea The Law Cafe episode 16. Untuk mengetahui kisahnya lebih lanjut dan lebih lengkap, kalian dapat menonton dramanya. Terima kasih.